Selamat datang di kanal Bisa Kok, tempat berbagi kisah nyata yang penuh inspirasi, di mana setiap menit yang kamu dengar adalah pelajaran hidup yang tak ternilai. Hari ini kita akan menyelami sebuah cerita yang penuh ketegangan dan dramatis. Seorang suami yang mengira dia memegang semua kekuasaan, tapi justru terjebak dalam perangkap cerdas yang disiapkan oleh istrinya sendiri. Perempuan yang selama ini dia remehkan. Jangan kemana-mana ya, karena ini bukan sekadar kisah rumah tangga, tapi juga pelajaran tentang keteguhan hati, kecerdikan, dan kekuatan tersembunyi seorang wanita. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like videonya, share ke teman-temanmu, dan subscribe kanal. Bisa kok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. Di sebuah rumah megah di pinggiran kota Jakarta, tinggal sepasang suami istri yang di mata orang luar terlihat sempurna. Sang suami Raka Mahendra dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang mampu membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Ia adalah sosok yang selalu tampil rapi penuh, wibawa dan piawai berbicara di depan umum, hingga banyak orang mengaguminya sebagai contoh pria yang berhasil. Namun di balik gemerlap kehidupan luarnya, ada sisi lain dari Raka, yang hanya diketahui segelintir orang terdekat. Ia adalah sosok yang keras kepala penuh perhitungan, dan semakin lama egonya membesar seiring dengan keberhasilan yang ia raih. Sementara itu, sang istri Ayu Larasati adalah wanita sederhana yang tumbuh di keluarga biasa-biasa saja. Ketika menikah dengan Raka, ia menerima kehidupan baru yang serba mewah, tapi ia tidak pernah melupakan siapa dirinya. Ayu tetap menjadi pribadi yang hangat ramah dan selalu mendahulukan keluarga. Selama bertahun-tahun, Ayu mendukung suaminya dari belakang layar. Ia mengurus rumah, mendidik anak-anak mereka, dan bahkan membantu mengatur sebagian keuangan keluarga, meskipun namanya tidak pernah muncul dalam daftar pemilik perusahaan. Ayu percaya bahwa di balik kesuksesan seorang pria, selalu ada peran besar seorang wanita, dan ia bahagia menjalankan peran itu tanpa banyak bicara. Namun seperti banyak kisah klasik lainnya, waktu menguji segalanya. Setelah 10 tahun menikah, Ayu mulai merasakan adanya jarak yang semakin lebar di antara mereka. Raka yang dulu selalu pulang tepat waktu kini sering menginap di luar rumah dengan alasan pekerjaan telepon genggamnya selalu disimpan di saku atau dikunci. Dan ketika bersama keluarga pun, pikirannya seperti melayang entah kemana. Ayu yang awalnya mencoba mengabaikan tanda-tanda kecil, itu lama-lama tak bisa menahan kecurigaan di hatinya. Ia tertaut untuk sedang terjadi sesuatu yang tidak baik bagi pernikahan mereka. Hari demi hari, Ayu menyaksikan perubahan yang tak bisa ia cegah. Raka mulai jarang berbicara dengannya, lebih sering menunjukkan sikap dingin atau bahkan marah-marah tanpa alasan jelas. Ia merasa sang suami mulai memandang rendah dirinya, seakan-akan semua pengorbanan dan dukungannya selama ini tidak ada artinya. Di momen-momen sepi, Ayu sering merenung sendirian di kamar tidur mereka yang kini terasa dingin dan kosong. Ia bertanya-tanya di mana letak salahnya. Mengapa semua ini terjadi? Padahal ia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Namun Ayu bukanlah wanita lemah yang mudah menyerah. Dalam diam, ia mulai menyusun rencana. Alih-alih mengonfrontasi Raka, secara langsung ia memilih untuk mengamati dan mempersiapkan diri. Ia diam-diam berkonsultasi dengan seorang pengacara terpercaya yang sudah lama dikenalnya melalui keluarga. Ia mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting, memeriksa ulang semua aset dan properti yang mereka miliki, dan mencatat semua kejadian mencurigakan yang terjadi. Ayu tahu jika benar pernikahan ini akan berakhir, ia tidak akan keluar dari medan perang ini dengan tangan kosong. Di sisi lain, Raka merasa semakin percaya diri bahwa ia bisa mengendalikan semuanya. Dalam pikirannya, Ayu hanyalah seorang wanita rumah tangga
yang tidak paham urusan bisnis, tidak memiliki keberanian untuk melawan, dan pasti akan tunduk jika diajukan gugatan cerai Raka. Bahkan sudah mulai membayangkan hidup barunya, mungkin bersama wanita lain yang lebih muda, lebih segar, dan lebih menarik. Ia merasa tidak perlu lagi berpura-pura di depan Ayu. Karena toh ia yakin semua harta dan kekuasaan ada di tangannya. Raka tidak tahu bahwa setiap langkahnya diam-diam dipantau oleh Ayu, wanita yang selama ini ia remehkan. Malam itu, ketika Raka pulang lebih larut dari biasanya, Ayu duduk di ruang tamu, menunggu dengan wajah tenang. Ia tidak lagi memarahi atau bertanya dengan nada curiga seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menyambut Raka dengan senyuman tipis, menawarkan secangkir teh hangat, seperti biasa. Raka menerima teh itu dengan cuek, bahkan tanpa memandang wajah istrinya. Ayu hanya menatap punggung suaminya dengan mata yang mulai dingin, penuh perhitungan. Ia tahu momen penentu akan segera tiba, dan ia harus siap sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, seperti yang sudah ia duga, Raka akhirnya membuka pembicaraan soal perceraian. Dengan nada datar, ia mengatakan bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan lebih baik mereka berpisah baik-baik. Ayu pura-pura terkejut, pura-pura menangis, tetapi di dalam hatinya ia justru merasa lega. Inilah saatnya untuk memainkan kartu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dengan suara bergetar, Ayu mengatakan bahwa ia setuju, tapi meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pengacara Raka, yang merasa di atas angin. Dengan sombongnya berkata, "Tentu saja ambil waktu yang kamu butuhkan. Pada akhirnya semua ini akan jatuh ke tanganku." Apa yang tidak Raka ketahui adalah bahwa Ayu sudah jauh lebih siap daripada yang ia bayangkan. Selama ini, Ayu memang tidak pernah mencampuri urusan bisnis Raka secara langsung. Tapi bukan berarti ia buta soal keuangan keluarga. Ia tahu persis di mana aset-aset mereka disimpan, bagaimana aliran dana di perusahaan. Bahkan beberapa investasi rahasia yang Raka kira hanya dia yang tahu. Ayu diam-diam sudah memindahkan sebagian besar aset ke atas, namanya sendiri melalui jalur hukum yang sah. Tentu saja dengan bantuan pengacara handal yang sudah mempersiapkan semuanya dengan rapi. Malam-malam panjang penuh air mata yang pernah Ayu lalui, kini berubah menjadi malam-malam penuh perhitungan. Ia tidak lagi menangisi cinta yang pudar atau pernikahan yang hancur, tapi fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran hukum yang akan segera terjadi. Ayu tahu masyarakat sering memandang sebelah mata pada istri yang hanya berperan di rumah. Padahal sesungguhnya kekuatan seorang wanita tidak diukur dari seberapa besar suara mereka di ruang rapat, tapi seberapa cerdas mereka membaca keadaan dan memanfaatkan momen. Di balik pintu-pintu tertutup, Ayu merencanakan segalanya dengan teliti. Om Yesen Muyeni mempersiapkan dokumen-dokumen yang membuktikan kontribusinya selama ini, menyusun kronologi peristiwa, dan mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Raka yang selama ini ia pendam. Ia tahu dalam sidang nanti bukan hanya soal siapa yang lebih kaya, tapi juga siapa yang bisa membuktikan siapa sebenarnya yang bersalah. Dan di titik ini, Ayu sudah tidak merasa takut lagi. Ketika hari itu tiba, Ayu melangkah ke pengadilan dengan kepala tegak. Di matanya tidak ada lagi air mata, hanya ketenangan yang datang dari kesiapan total. Sementara Raka dengan senyum angkuhnya merasa yakin bahwa semua akan berjalan sesuai rencana. Namun ia lupa satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seorang istri yang sudah cukup lama diam. Karena ketika saatnya tiba, diamnya akan berubah menjadi badai yang menghancurkan segalanya. Setiap pagi di rumah mereka selalu dimulai dengan rutinitas yang sama. Ayu bangun, lebih awal mempersiapkan sarapan untuk anak-anak, menyiapkan pakaian kerja Raka, memastikan segala sesuatu tertata rapi sebelum sang suami turun dari kamar.
Meski ia memiliki asisten rumah tangga, Ayu tetap memilih untuk turun tangan sendiri dalam hal-hal kecil, seperti menyiapkan kopi favorit Raka atau melipatkan sapu tangan di saku jasnya. Dulu ia melakukannya dengan penuh cinta, dengan harapan kecil bahwa perhatiannya akan selalu diingat. Tapi semakin hari, semakin terasa bahwa semua pengorbanannya hanyalah bagian dari rutinitas yang tidak lagi diperhatikan. Ketika Raka turun dengan langkah tergesa, Ayu menyambutnya dengan senyuman. Tapi seringkali hanya mendapat balasan singkat, atau bahkan tidak sama sekali. Sang suami lebih sibuk dengan ponselnya, membalas pesan menjawab telepon, atau hanya sekadar membaca berita bisnis terbaru. Ayu mengerti bahwa pria itu bekerja keras, tetapi di sudut hatinya, ia mulai merasa dirinya seperti hiasan di rumah megah. Itu terlihat ada, tetapi tidak pernah benar-benar diperhatikan. Anak-anak mereka, 2 orang putra yang masih duduk di sekolah dasar, juga mulai menyadari ketegangan di rumah. Mereka sering melihat ibunya termenung di balkon, memandang ke kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Mereka mendengar suara ayah mereka yang mulai sering meninggi. Kadang marah tanpa alasan jelas. Amos naik aku, aman cung anak itu belajar untuk diam, untuk miras dan buatan masalah. Karena mereka tidak ingin memperkeruh suasana yang sudah berat. Ayu berusaha keras untuk menjaga wajah ceria di depan anak-anaknya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu bahwa badai besar sedang menunggu di tikungan. Di antara semua rutinitas itu, Ayu diam-diam mulai membangun benteng kekuatan untuk dirinya sendiri. Ia membaca buku-buku hukum rumah tangga, mencari tahu hak-hak istri dalam perceraian, mempelajari bagaimana pembagian harta akan dilakukan jika pernikahan berakhir. Di malam-malam sepi, ia mencatat semua yang perlu ia ketahui. Kadang berkonsultasi secara rahasia dengan pengacara lewat pesan singkat atau pertemuan di luar rumah. Perlahan-lahan Ayu menyadari bahwa selama ini ia tidak sepenuhnya lemah, seperti yang Raka kira. Raka sendiri semakin sibuk dengan dunianya. Ia mulai sering bepergian keluar kota, bahkan luar negeri, untuk urusan bisnis yang sebenarnya tidak selalu penting. Ia mulai membeli barang-barang mahal, seperti jam tangan edisi, terbatas mobil sport baru, atau gadget terbaru, tanpa pernah membahasnya dengan Ayu. Di pikirannya, uang adalah miliknya hasil kerja kerasnya, dan ia berhak menggunakannya sesuka hati. Dalam hatinya, ia merasa Ayu tidak akan pernah berani menentangnya. Karena selama ini, perempuan itu selalu diam, selalu menurut. Apa yang tidak Raka sadari adalah bahwa Ayu sedang mempersiapkan diri dengan tenang. Ia tahu jika ia hanya mengandalkan perasaan atau cinta, ia akan hancur. Tapi jika ia mempersiapkan strategi, mempersiapkan bukti, mempersiapkan semua dokumen penting, ia bisa membalikkan keadaan Ayu, belajar untuk menekan emosinya, untuk tidak meledak-ledak, dan untuk tetap tersenyum meskipun hatinya hancur. Ia tahu ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga soal masa depan anak-anak mereka. Lingkungan sekitar mereka juga mulai berbisik. Para tetangga mulai memperhatikan bahwa Raka jarang terlihat bersama istrinya di acara-acara sosial. Mereka mulai mendengar kabar bahwa Raka sering terlihat bersama seorang wanita muda di luar kota. Ayu mendengar semua itu, tapi ia tidak mengonfrontasi suaminya. Ia hanya mencatat menyimpan semua informasi itu untuk digunakan di waktu yang tepat. Ia belajar bahwa dalam permainan seperti ini, yang menang bukanlah yang paling marah, tapi yang paling sabar dan cerdas. Ketika Ayu berdiri di depan cermin di kamarnya, ia melihat sosok yang berbeda. Dahulu ia melihat seorang istri yang penuh pengabdian, seorang ibu yang selalu mendahulukan keluarga. Kini ia melihat seorang wanita yang terluka tapi juga kuat. Ia melihat seorang pejuang yang siap menghadapi badai. Seorang perempuan yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian.
Di balik semua ini, ia memiliki jaringan dukungan, teman-teman keluarga, dan pengacara yang siap membantunya. Raka di sisi lain semakin terperangkap dalam egonya sendiri. Ia mulai membuat rencana tentang bagaimana hidupnya akan terlihat setelah perceraian. Ia membayangkan dirinya bebas kaya dan dikelilingi wanita-wanita muda yang mengaguminya. Ia merasa Ayu hanyalah bab yang sudah selesai dalam hidupnya. Bab yang bisa ia tutup kapan saja. Ia tidak tahu bahwa bab itu justru akan menjadi plot twist terbesar dalam hidupnya. Di meja makan, suasana semakin dingin. Pembicaraan menjadi singkat, kadang hanya sekadar basa-basi. Anak-anak belajar untuk makan dengan tenang, tanpa banyak bicara. Ayu memperhatikan semua itu dengan hati yang pedih, tapi juga dengan mata yang semakin tajam. Semua tahu sedalam, ingat hits, semua ini akan berakhir, dan ia harus memastikan bahwa ia keluar dari pernikahan ini dengan kepala tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Malam-malam panjang yang dulu diisi dengan harapan dan doa, kini diisi dengan perhitungan dan strategi. Ayu berhenti, berharap bahwa Raka akan berubah. Ia berhenti memohon agar suaminya kembali mencintainya. Yang ia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana melindungi dirinya dan anak-anaknya. Bagaimana memastikan bahwa ketika semua ini selesai, ia tidak kehilangan segalanya. Dan untuk itu, ia harus siap, harus kuat, dan harus cerdas. Dalam hatinya, Ayu tahu bahwa cinta kadang tidak cukup untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Kadang yang lebih penting adalah harga diri, keadilan, dan keberanian untuk melawan ketika diinjak-injak. Isya tidak mau bahwa pernikahan yang dulu begitu indah akan berakhir seperti ini. Tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ayu, wanita yang dulu selalu berada di balik bayang-bayang, suaminya kini bersiap untuk melangkah keluar ke cahaya, memperjuangkan hak-haknya, dan membuktikan bahwa ia bukan perempuan lemah, seperti yang selama ini dikira orang. Pagi itu matahari Jakarta baru saja menyelinap pelan di balik awan tipis. Di rumah besar yang mulai terasa seperti museum itu, Ayu duduk di meja makan sendirian, menatap kosong ke arah cangkir kopinya yang mulai mendingin. Ia mendengar suara langkah kaki Raka yang turun dari lantai atas. Suara yang dulu membuat jantungnya berdebar bahagia, tapi kini hanya menyisakan kekosongan. Raka berjalan cepat mengenakan setelan jas abu-abu sambil berbicara lewat telepon Ayu. Bahkan tidak lagi berharap mendengar sapaan selamat pagi. Raka duduk sebentar, menyesap kopi yang sudah disiapkan pembantu, lalu berdiri lagi sambil merapikan dasinya. Matanya tidak sekalipun menatap Ayu. Dalam 1 detik, Ayu melihat dengan jelas betapa jauh pria itu telah pergi. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Mereka dulu berbagi segalanya, impian canda, bahkan rahasia kecil. Tapi kini di antara mereka ada dinding tak terlihat yang semakin tebal setiap hari. Ayu sadar, inilah momen yang selama ini ia tunggu. Momen di mana Raka dengan penuh keyakinan pada egonya akan membuka permainan ini secara resmi. Dan benar saja, malam itu ketika anak-anak sudah tidur dan rumah mulai sunyi, Raka duduk di ruang tamu memanggil Ayu dengan nada yang tak biasa. Ayu, duduklah sebentar. Kita perlu bicara, Ayu. Berjalan perlahan duduk dengan tenang, berusaha menampilkan wajah yang seolah tak tahu apa-apa. Di dalam hatinya, ia sudah menyiapkan mental. Raka tidak bertele-tele. Odeng stammer suaran adat tidak berbifingat. Aku rasa merchants ket waktunya tu abongan on sudah selesai. Aku ingin kita berpisah secara baik-baik. Aku akan mengurus semua, jangan khawatir. Ayu menahan senyumnya. Mengurus semua di sini jelas berarti Raka merasa akan mengambil semua. Ia mengangguk pelan mengucapkan kalimat pelan. Baiklah, aku akan bicara dengan pengacaraku. Untuk pertama kalinya malam itu, Raka terlihat sedikit terkejut. Tapi ia cepat menutupi ekspresinya. Bagus kalau begitu, katanya sambil berdiri
Seolah percakapan itu hanyalah urusan bisnis kecil. Ayu menunduk menutupi tatapan matanya yang sebenarnya sudah menyala penuh perhitungan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin panas. Raka mulai bergerak cepat, memanggil pengacara, mempersiapkan dokumen-dokumen, bahkan tanpa berkonsultasi lebih jauh dengan Ayu. Ia merasa semua aset keluarga ada di bawah, namanya semua kontrak bisnis properti, rekening bank, bahkan saham-saham semua adalah hasil kerja kerasnya. Di pikirannya, Ayu hanyalah pasangan hidup yang menikmati hasil, bukan pemilik sesungguhnya. Ia tidak tahu bahwa Ayu selama ini tidak pernah benar-benar buta. Dengan bantuan pengacara terpercaya, Ayu mulai membuka satu persatu data yang tersembunyi. Obian mais setahun properti yang dibeli selama masa pernikahan secara hukum adalah harta bersama. Ia juga memiliki bukti transfer pembelian, bahkan investasi yang selama ini dilakukan diam-diam atas nama Raka. Tetapi menggunakan uang dari tabungan bersama Ayu juga memiliki dokumen-dokumen penting terkait bisnis keluarga, yang tanpa disadari, Raka sebagian sudah diamankan di brankas pribadi. Perlahan, tapi pasti, Ayu menyusun benteng pertahanannya. Konflik semakin memanas ketika Raka secara terang-terangan membawa wanita lain ke acara-acara sosial, sesuatu yang sebelumnya selalu ia sembunyikan. Ia merasa perceraian sudah di depan mata, jadi tidak perlu lagi menjaga citra. Tapi ia salah besar Ayu yang diam-diam menyewa detektif pribadi mengumpulkan semua bukti perselingkuhan itu. Foto rekaman pesan teks semua dikumpulkan rapi, siap diserahkan ke pengadilan. Dalam hukum pernikahan, perselingkuhan adalah salah satu faktor kunci yang bisa mempengaruhi pembagian harta dan hak asuh anak. Sementara itu, keluarga besar mulai ikut campur. Orang tua Raka mencoba membujuk Ayu untuk menyerah saja, bahkan menyindir bahwa Ayu tidak akan bisa hidup tanpa dukungan finansial dari Raka. Ayu mendengarkan semuanya dengan sabar, tetapi dalam hati ia hanya tersenyum tipis. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu apa yang ia perjuangkan. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa ia sudah siap kehilangan Raka, tapi tidak siap kehilangan harga diri. Ketika undangan sidang pertama tiba, suasana rumah semakin tegang. Anak-anak meski kecil mulai merasakan ketegangan itu. Ayu mengajak mereka bicara pelan-pelan, menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, ibu mereka akan selalu ada untuk mereka. Ia memeluk kedua anaknya, erat-erat berbisik, "Kita akan baik-baik saja." Di matanya terpancar keteguhan yang tidak pernah Raka lihat. Ayu bukan lagi wanita yang sama seperti 10 tahun lalu. Ia telah menjadi seorang pejuang Raka. Di sisi lain, semakin percaya diri. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan jas terbaiknya, membayangkan dirinya sebagai pria sukses yang akan menang di ruang sidang. Ia bahkan membayangkan Ayu yang menangis, meminta maaf, menyerah kalah, atau setidaknya pasrah menerima putusan pengadilan. Tapi apa yang ia tidak pernah bayangkan adalah bahwa wanita yang akan berdiri di hadapannya di pengadilan bukanlah Ayu yang dulu hari sidang tiba. Dan ruang pengadilan penuh dengan ketegangan. Ayu melangkah masuk dengan langkah pasti ditemani pengacaranya. Di tangannya, ia membawa berkas-berkas tebal, bukti nyata bahwa ia tidak datang untuk dikasihani, tapi untuk berjuang. Raka yang duduk di kursi penggugat, untuk pertama kalinya terlihat gelisah. Ia mulai menyadari bahwa permainan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Saat persidangan dimulai, pengacara Ayu membuka satu persatu fakta yang selama ini tersembunyi. Dokumen properti bersama bukti investasi hingga foto-foto perselingkuhan Raka yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Raka mencoba membela diri, tetapi setiap argumennya dibantah dengan bukti yang tak terbantahkan. Raka merasa kecil, merasa terpojok,
merasa tidak lagi memegang kendali Ayu. Duduk tenang memandang suaminya dengan mata yang tenang, tapi tajam. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi ia sudah memenangkan pertempuran terbesar melawan rasa takut dalam dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa ia bukan hanya istri dari Raka Mahendra, tetapi seorang individu yang kuat, cerdas, dan layak dihormati. Di luar ruang sidang, wartawan mulai berkumpul mencium aroma skandal besar dari kasus ini. Namun Ayu memilih untuk tetap diam, tidak membuat pernyataan apapun. Ia tidak ingin mengumbar aib rumah tangganya ke publik. Yang ia inginkan hanyalah keadilan bagi dirinya dan anak-anaknya. Ia ingin memastikan bahwa setelah semua ini selesai, ia bisa memulai hidup baru yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih penuh makna. Dalam hatinya, Ayu berbisik, "Terima kasih Raka. Terima kasih telah mengajarkanku untuk menjadi kuat. Terima kasih telah memaksaku menemukan diriku sendiri." Ia tahu perjalanan ini telah mengubahnya selamanya. Ia tidak lagi sama. Ia bukan lagi wanita yang berdiri di bayang-bayang suaminya, tetapi wanita yang berdiri di cahaya kekuatannya sendiri. Dan itu baginya adalah kemenangan sejati. Setelah sidang pertama selesai, Ayu pulang ke rumah dengan langkah pelan, seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia tidak merasa lega juga, tidak merasa sedih. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan mendalam. Bukan kelelahan fisik, tetapi kelelahan jiwa. Malam itu, ketika anak-anak sudah terlelap, Ayu duduk sendirian di ruang tamu memandangi foto pernikahan mereka yang dulu begitu indah. Di dalam bingkai besar itu, tampak Raka memeluknya erat senyum. Mereka lebar mata mereka bersinar penuh harapan. Ayu mengangkat foto itu, menatapnya lama lalu, perlahan meletakkannya menghadap ke bawah. Ia tahu masa itu sudah selesai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti medan perang tanpa jeda. Raka mulai menunjukkan sisi gelapnya yang selama ini tersembunyi. Ia memotong akses Ayu ke beberapa rekening keluarga, membatasi uang belanja, bahkan mempengaruhi staf rumah tangga agar memihak kepadanya. Ayu tetap tenang. Ia sudah menyiapkan dana cadangan, menyembunyikannya sejak lama di rekening pribadinya. Ia tahu dalam permainan seperti ini, siapa yang panik, lebih dulu biasanya yang kalah. Teman-teman lama mulai bertanya-tanya, beberapa mendukung Ayu secara diam-diam, beberapa lagi menjauh takut terseret dalam pusaran konflik. Di kalangan sosialita kabar tentang perceraian Raka dan Ayu menjadi bahan bisik-bisik. Ada yang menyalahkan Ayu karena dianggap tidak mampu mempertahankan rumah tangga. Ada pula yang memuji keberaniannya melawan suami kaya raya. Ayu belajar untuk menutup telinga, memfokuskan pikirannya hanya pada apa yang penting, anak-anaknya dan keadilan yang harus ia perjuangkan. Suatu sore, Ayu duduk bersama pengacaranya di sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian. Mereka membahas strategi sidang berikutnya, termasuk bukti tambahan yang perlu dikumpulkan. Pengacaranya, seorang wanita muda cerdas bernama Nia, memuji ketenangan Ayu. Tidak banyak klien yang sekuat, ibu kata Nia sambil tersenyum tipis. Ayu hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, yang ia tahu kekuatan itu bukan muncul tiba-tiba. Kekuatannya lahir dari bertahun-tahun menahan sakit, bertahun-tahun mengalah demi keluarga, hingga akhirnya ia belajar bahwa cinta tanpa harga diri hanyalah jerat mematikan. Sementara itu, Raka semakin gelisah. Hasil sidang pertama jelas tidak sesuai harapannya. Ia mulai menyadari bahwa Ayu bukan perempuan bodoh yang bisa ia manipulasi dengan mudah. Ia mulai merasa kehilangan kendali, dan bagi pria seperti Raka, kehilangan kendali adalah mimpi buruk terbesar. Ia mulai bermain kotor, memerintahkan pengacaranya untuk mencari celah sekecil apapun untuk menjatuhkan Ayu. Ia bahkan mencoba menyerang karakter Ayu, menuduhnya sebagai istri yang tidak becus mengurus rumah tangga, sebagai ibu yang tidak pantas mendapatkan hak asuh anak.
Tapi semua itu justru memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya seorang pria yang takut kalah. Peningkuai rumah Ayu Shun menjaga membantu jarak cenang dengan anak-anaknya. Setiap malam sebelum tidur, ia membacakan cerita untuk mereka memeluk mereka, erat-erat berbisik, "Ibu akan selalu ada untuk kalian." Anak-anak meski kecil mulai memahami bahwa dunia mereka sedang berubah. Mereka mulai belajar melihat ibunya bukan hanya sebagai sosok penyayang, tetapi juga sebagai pahlawan. Ayu menyadari, mungkin inilah pelajaran terbesar yang bisa ia berikan pada anak-anaknya, bahwa seorang ibu bisa terluka, tapi tidak pernah menyerah. Seminggu sebelum sidang kedua, Ayu menerima surat ancaman anonim. Isinya jelas-jelas berniat menakut-nakuti, mengatakan bahwa ia akan kalah, bahwa ia tidak mungkin menang melawan Raka Mahendra Ayu. Tersenyum tipis sambil melipat surat itu. Tapi setelah Tuhan anong ketakutan, bukan lagi senjata yang bisa melumpuhkannya. Dulu mungkin ia akan menangis, akan gemetar, akan memohon agar semuanya berakhir. Tapi sekarang ia hanya semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Di saat yang sama, keluarga besar Ayu mulai memberikan dukungan diam-diam. Saudara-saudaranya yang dulu jarang terlibat, kini datang membantu mengurus anak-anak, menemani Ayu ke pengadilan. Bahkan sekadar duduk di ruang tamu bersamanya, agar ia tidak merasa sendiri. Ayu merasa hatinya hangat. Ia menyadari bahwa meskipun cintanya dengan Raka telah mati, ia masih memiliki banyak cinta lain di sekelilingnya. Cinta dari keluarga, dari anak-anak, dari sahabat sejati. Dan itu cukup untuk menguatkannya. Hari-hari menuju sidang kedua, seperti menghitung mundur bom waktu. Setiap malam, Ayu mempersiapkan dokumen bersama pengacaranya, memeriksa setiap detail, setiap tanggal, setiap angka. Tidak boleh ada celah. Ia tahu Raka akan datang dengan seluruh kekuatan hukumnya, dengan pengacara mahal, dengan segala pengaruh yang ia miliki. Tapi Ayu percaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan kali ini, ia tidak melawan demi dirinya sendiri saja, tapi juga demi anak-anaknya, demi harga dirinya, demi semua wanita yang pernah merasa diremehkan. Malam terakhir, sebelum sidang, Ayu berdiri di depan cermin, mengenakan setelan sederhana berwarna biru tua. Ia menarik napas panjang, mengusap rambutnya, perlahan menatap matanya sendiri. Di sana ia melihat bayangan seorang perempuan yang telah melalui begitu banyak badai, yang pernah hampir tenggelam, tapi memilih untuk berenang melawan arus. Ia tersenyum kecil, bukan senyuman kemenangan, tetapi senyuman penuh ketenangan. Besok adalah hari besar dan ia siap. Pagi itu, Ayu terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum benar-benar menyinari kamar tidurnya, tetapi pikirannya sudah penuh dengan strategi yang harus ia jalankan. Malam sebelumnya, setelah memandangi bayangannya, di cermin, ia duduk lama di meja kerja kecil, di kamar menulis satu daftar rencana. Siapa yang harus dihubungi, dokumen apa yang harus disiapkan, bukti, apa yang harus dikonsolidasikan. Ayu tahu, dia tidak bisa hanya mengandalkan emosi di ruang sidang. Dia harus memiliki fakta data dan rencana yang terukur. Selama ini, banyak yang mengira Ayu hanyalah istri diam-diam yang tidak tahu apa-apa. Soal urusan bisnis Raka pun salah besar jika berpikir seperti itu. Sejak awal pernikahan, Ayu diam-diam mempelajari cara kerja usaha suaminya. Ia tidak pernah ikut campur langsung, tetapi ia mencatat, mengamati, dan menyimpan semua informasi penting. Ketika Raka pulang larut malam, membawa dokumen, Ayu dengan tenang memperhatikan nama-nama perusahaan yang disebut. Ketika mereka mendiskusikan properti baru, Ayu menanyakan detail-detail kecil yang kemudian ia ingat baik-baik. Dan sekarang, semua ingatan itu menjadi senjata utama. Langkah pertama Ayu adalah memperkuat posisinya secara finansial. Bersama pengacaranya Nia, Amaits mengajukan permintaan pembekuan. Sementara, pada beberapa aset bersama, termasuk rumah utama mereka, mobil keluarga,
dan beberapa investasi jangka panjang yang selama ini dipegang atas nama Raka Tindakan. Ini mengejutkan Raka. Dia yang tadinya merasa begitu percaya diri, mendadak mulai menerima pemberitahuan dari bank, dari notaris, dan dari pengacaranya sendiri, bahwa tidak semua aset bisa ia cairkan sesuka hati. Di balik layar, Ayu juga bekerja sama dengan seorang akuntan forensik, seseorang yang ahli dalam melacak aliran uang dan membongkar praktik keuangan yang mencurigakan. Dalam waktu singkat, mereka menemukan sejumlah transaksi mencurigakan yang dilakukan Raka, termasuk pembelian properti atas nama pihak ketiga dan transfer dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi yang tidak pernah dilaporkan secara resmi sebagai bagian dari harta bersama. Semua bukti ini disimpan rapi oleh Ayu, siap untuk disodorkan di ruang sidang berikutnya. Tidak hanya soal keuangan, Ayu juga menyiapkan diri dari sisi personal. Ia tahu bahwa Raka akan berusaha menyerang karakternya. Mungkin dengan menyebarkan rumor, mungkin dengan menciptakan narasi palsu bahwa Ayu adalah istri yang malas, tidak peduli, bahkan mungkin tidak setia. Untuk itu, Ayu mulai mengumpulkan surat rekomendasi dari guru-guru anaknya, dari tetangga, dekat bahkan dari teman-teman lamanya yang bersedia bersaksi bahwa ia selalu menjadi ibu yang penuh perhatian dan istri yang setia. Ia tahu karakter adalah salah satu modal terbesar yang ia miliki. Malam-malam, Ayu kini tidak lagi dipenuhi tangisan. Ia duduk bersama Nia, membahas langkah demi langkah yang harus diambil, menyiapkan daftar saksi, menyiapkan argumen hukum, dan menyiapkan skenario terbaik maupun terburuk. Nia beberapa kali memuji ketenangan Ayu, mengatakan bahwa tidak banyak klien yang mampu berpikir sejernih itu di tengah badai emosi. Ayu hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu bahwa semua ketenangan ini bukan muncul begitu saja, tetapi adalah hasil dari proses panjang menghadapi luka pengkhianatan dan kehilangan kepercayaan. Sementara itu, Raka semakin gelisah. Tidak seperti biasanya. Mulai kehilangan fokus dalam pekerjaannya. Rapat-rapat penting yang dulu selalu ia pimpin dengan percaya diri, kini terasa berat. Karyawan-karyawannya mulai berbisik, rekan-rekan bisnis mulai mempertanyakan komitmennya, dan beberapa investor bahkan mulai menarik diri secara diam-diam. Dunia yang dulu ia pegang erat mulai retak sedikit demi sedikit. Dan ironisnya semua ini bukan karena Ayu menyerang secara terbuka, tetapi karena Ayu tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Raka mencoba melawan, ia memerintahkan tim hukumnya untuk menggali apapun yang bisa digunakan melawan Ayu. Mereka mencoba menuduh Ayu sebagai istri yang boros, tetapi bukti transaksi menunjukkan bahwa justru Raka lah yang sering menghabiskan uang untuk barang-barang mewah. Mereka mencoba menuduh Ayu lalai terhadap anak, tetapi surat-surat rekomendasi dari sekolah dan kesaksian tetangga justru menguatkan posisi Ayu sebagai ibu yang baik. Sedikit demi sedikit, Raka mulai merasa terpojok. Di tengah semua itu, Ayu tetap menjaga keseharian di rumah. Ia bangun pagi, seperti biasa mengantar anak-anak ke sekolah, memasak makanan favorit mereka, membantu mengerjakan PR dan menemani mereka tidur. Itu seberat apapun pertarungan ini, anak-anak tidak boleh merasakan kehilangan kasih sayang ibunya. Ia ingin mereka tetap merasa aman, tetap merasa dicintai meskipun dunia orang dewasa di sekeliling mereka sedang kacau balau. Suatu malam, Ayu duduk di ruang tamu memandangi buku-buku lama yang dulu sering ia baca bersama Raka. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, ketika segalanya terasa begitu sederhana, begitu penuh cinta. Ia hampir saja merasa sedih, tetapi kemudian ia menegakkan punggungnya dan menarik napas panjang. Masa lalu itu sudah selesai. Kini yang ia hadapi adalah perang, dan dalam perang ia tidak boleh membiarkan nostalgia melemahkannya. Ayu pun mulai menghubungi jaringan teman-teman lamanya, termasuk beberapa rekan hukum yang ia kenal lewat keluarga. Mereka memberikan dukungan tambahan, memberikan saran-saran strategis.
bahkan membantu meluruskan opini publik agar tidak berat sebelah. Om Ayu belajar bahwa dalam pertarungan seperti ini, opini publik bisa menjadi senjata. Ia tidak pernah berniat memalukan Raka, tetapi jika Raka mencoba menyerangnya lewat media, ia harus siap melawan Raka di sisi lain, semakin terperangkap dalam egonya sendiri. Ia mulai marah-marah di kantor, memecat karyawan tanpa alasan jelas. Bahkan sempat terlibat pertengkaran dengan salah satu rekan bisnisnya. Perlahan, tapi pasti lingkaran orang-orang yang mendukungnya mulai mengecil. Mereka yang dulu memujanya kini mulai menjaga jarak takut, terseret dalam kekacauan yang semakin membesar. Raka mencoba mempertahankan kendali, tetapi semakin keras ia menggenggam, semakin banyak yang terlepas dari tangannya. Beberapa hari sebelum sidang besar berikutnya, Ayu dan Nia duduk bersama di sebuah ruang pertemuan kecil. Mereka menata semua dokumen, memeriksa ulang setiap bukti, menyusun urutan argumen yang akan disampaikan di pengadilan. Ayu merasa sedikit gugup, tetapi ia tahu bahwa ia sudah sejauh ini dan tidak ada jalan untuk mundur. Dalam hati ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah cukup lama diam. Sekarang saatnya aku bicara." Malam sebelum sidang, Ayu memeluk anak-anaknya. Erat-erat mencium dahi mereka satu persatu dan berbisik, "Apapun yang terjadi besok, ibu akan selalu di sini untuk kalian." Anak-anaknya memeluk balik, seolah mengerti bahwa besok adalah hari besar bagi ibu mereka. Di kamar Ayu, Berlot di samping tempat tidurnya berdoa dengan khusyuk, meminta kekuatan, meminta keteguhan hati, meminta agar semuanya berjalan sesuai dengan kebenaran. Ia tahu besok adalah titik balik, titik di mana ia akan menunjukkan kepada dunia dan kepada dirinya sendiri bahwa ia bukan korban, tetapi pejuang malam. Sebelum sidang, Ayu berjalan pelan menuju kamar anak-anak. Mereka sudah tidur pulas, wajah-wajah mungil. Itu terlihat begitu damai. Ayu berdiri lama di ambang pintu, menatap dengan hati yang penuh. Ia tahu semua perjuangan ini bukan hanya demi dirinya, tapi demi masa depan mereka. Ia berbisik pelan dalam hati, "Ibu janji akan melindungi kalian, apapun yang terjadi." Ia perlahan menutup pintu kamar, menarik napas panjang, lalu kembali ke kamarnya sendiri. Di kamarnya, Ayu membuka map berisi dokumen yang sudah ia susun bersama Nia. Ada foto-foto perselingkuhan, raka bukti transfer mencurigakan, dokumen aset bersama, hingga surat-surat pernyataan dari guru-guru anaknya. Ayu mengusap pelan setiap lembar kertas, itu merasakan dinginnya kenyataan yang harus ia hadapi. Dalam hatinya ia sempat bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang dulu begitu ia cintai kini menjadi lawan di ruang sidang? Namun ia segera menghapus air mata yang nyaris jatuh. Sekarang bukan waktunya untuk rapuh. Sekarang adalah waktunya untuk berdiri tegak. Beberapa minggu terakhir, Ayu sering menerima pesan dukungan dari teman-temannya. Ada yang mengirimkan pesan singkat, "Kamu kuat?" Ayu ada juga yang diam-diam datang membawa makanan, menawarkan bantuan mengurus anak-anak dukungan. Itu membuat Ayu semakin mantap. Ia belajar bahwa di saat-saat sulit, kita akan tahu siapa yang benar-benar peduli, siapa yang hanya ada di sekitar saat kita bahagia. Ayu bersyukur karena meskipun lingkarannya kecil tapi tulus. Sementara itu, Raka mulai kehilangan pijakan. Ia mendapati bahwa beberapa orang kepercayaannya mulai menjauh rekan. Bisnisnya mulai menahan proyek-proyek baru bank, mulai mempertanyakan kelayakan kredit. Bahkan karyawan-karyawannya mulai bekerja setengah hati. Semua itu karena kabar tentang perceraiannya sudah menyebar ke kalangan bisnis. Dan semua orang menunggu bagaimana akhirnya. Raka merasa tertekan. Ia marah kepada Dayus, menuduhnya membocorkan aib keluarga. Padahal Ayu sama sekali tidak pernah berbicara ke media. Yang menyebarkan kabar itu adalah orang-orang dalam lingkaran Raka sendiri. Ayu tahu Raka semakin kalap.
Ia mendengar dari pengacaranya bahwa Raka mulai menyebar fitnah, menuduhnya selingkuh, menuduhnya menghabiskan uang keluarga. Ayu hanya tersenyum tipis. Ia sudah menyiapkan semuanya. Ia memiliki bukti pengeluaran keluarga, bukti transaksi, hingga saksi-saksi yang bisa membantah semua tuduhan itu. Dalam hatinya, Ayu berkata, "Silakan Raka, mainkan semua kartu kotormu. Aku sudah siap malam-malam." Ayu kini semakin panjang. Kadang ia duduk di teras rumah, memandangi langit malam, mencari kekuatan di antara bintang-bintang. Ia memikirkan masa lalu, mereka dari awal bertemu, awal jatuh cinta, membangun rumah tangga, hingga akhirnya tiba di titik ini. Ia merenung bagaimana cinta bisa berubah menjadi perang. Tapi semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa ini bukan soal siapa mencintai siapa. Ini soal siapa yang menghargai siapa. Dan Raka sudah lama berhenti menghargainya. Di hari-hari terakhir menjelang sidang besar, Ayu semakin memantapkan langkah. Ia mengatur pertemuan terakhir dengan Nia, menyusun urutan argumen, menyiapkan dokumen cadangan, bahkan mempersiapkan kemungkinan terburuk. Ia berlatih bicara di depan cermin, memantapkan suaranya, melatih nada. Bicaranya agar terdengar tegas tapi tetap elegan. Ia tahu di ruang sidang nanti, ia bukan hanya menghadapi pengacara Raka, tapi juga menghadapi tatapan publik, menghadapi penilaian hakim, dan menghadapi tatapan anak-anaknya yang mungkin suatu hari akan membaca kisah ini. Sementara itu, Raka semakin tenggelam dalam amarahnya sendiri. Omen in menuju ce Ayu sengaja mempermalukannya. Ia marah kepada pengacaranya karena tidak bisa mengendalikan situasi. Bahkan ia mulai mencurigai orang-orang terdekatnya. Raka tidak menyadari bahwa semakin ia marah, semakin ia menunjukkan kelemahannya. Ayu di sisi lain semakin diam. Semakin tenang, semakin kuat. Ia belajar bahwa dalam pertarungan besar yang paling tenang, biasanya yang menang. Malam terakhir, sebelum sidang, Ayu duduk di kamar, menulis surat pendek untuk dirinya sendiri. Ia menulis, "Untuk diriku, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu sudah melalui badai dan kamu masih berdiri. Besok jangan pikirkan menang atau kalah. Pikirkan kebenaran, pikirkan anak-anakmu, pikirkan harga dirimu. Aku bangga padamu." Ayu melipat surat itu, menyimpannya di dompet kecil dan tersenyum pelan. Ia tahu apapun yang terjadi, besok ia sudah memenangkan satu hal kemenangan melawan ketakutannya sendiri. Di tengah malam, Ayu berlutut di samping tempat tidurnya, berdoa dengan tulus. Ia memohon kekuatan, memohon bimbingan, memohon agar hatinya tetap kuat. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah anak-anaknya, membayangkan senyuman mereka, membayangkan masa depan mereka yang damai. Ia menarik napas panjang, lalu berbaring perlahan, memejamkan mata dengan hati yang tenang. Besok adalah hari besar dan ia sudah siap. Hari sidang besar pun tiba. Matahari baru saja naik dan udara pagi terasa dingin, meskipun Jakarta biasanya panas. Ayu mengenakan setelan sederhana, berwarna biru tua. Wajahnya dipulas tipis. Rambutnya disanggul rapi. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah yang mantap ditemani Nia, pengacaranya yang setia. Di dalam mobil menuju pengadilan, Ayu diam saja memandangi jalanan yang perlahan mereka lalui. Di dalam hatinya, ribuan perasaan bercampur, tegang, was-was, tapi juga penuh tekad. Almost das bertsemskan dirsis boy mungkin. Dan kini saatnya memperjuangkan semuanya. Di ruang sidang suasana terasa kaku. Kursi-kursi sudah terisi oleh tim pengacara kedua belah pihak. Beberapa wartawan mengintip dari luar sementara. Hakim duduk di kursi tinggi, siap memimpin persidangan Raka, duduk di kursi penggugat dengan wajah tenang. Tetapi matanya tampak gelisah. Jas hitam, mahalnya tidak mampu menyembunyikan bayangan lelah di wajahnya. Memelindirik ke arah Ayu beberapa kali, tetapi Ayu tidak melihatnya.
Perempuan itu sibuk mempersiapkan dokumen berdiskusi pelan dengan Nia dan menyiapkan saksi-saksi yang sudah datang lebih awal. Persidangan dimulai hakim membuka dengan suara tegas, mengingatkan semua pihak untuk menghormati jalannya persidangan dan bersikap profesional. Satu demi satu, argumen mulai dilontarkan. Tim pengacara Raka berusaha menggambarkan Ayu sebagai istri yang tidak berkontribusi dalam kesuksesan keluarga, hanya menghabiskan uang dan tidak layak menerima sebagian besar harta. Mereka menyodorkan laporan keuangan, sepihak mencoba meyakinkan hakim bahwa Ayu tidak tahu menahu soal bisnis keluarga. Namun saat giliran Ayu tiba, Nia maju dengan percaya diri. Ia membuka tumpukan dokumen yang sudah disusun rapi bukti transaksi atas nama bersama surat pembelian properti yang melibatkan dana tabungan keluarga. Bahkan catatan pembagian keuntungan usaha yang secara hukum merupakan harta bersama selama pernikahan. Tak hanya itu, Nia juga memanggil saksi-saksi yang sudah dipersiapkan guru anak-anak yang bersaksi tentang peran aktif Ayu dalam mendidik mereka. Tetangga yang menceritakan bagaimana Ayu selalu menjaga rumah tangga, meskipun Raka jarang pulang. Bahkan mantan asisten rumah tangga yang mengonfirmasi bagaimana Ayu sering membantu mengurus pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa mengandalkan staf. Satu demi satu, argumen Raka mulai runtuh. Wajahnya semakin tegang, jemarinya mengetuk-ngetuk meja tanpa sadar. Sesekali ia melirik pengacaranya seolah mencari bantuan, tetapi jelas bahwa mereka tidak siap menghadapi serangan balik. Sekuat ini, Raka tidak menyangka bahwa Ayu, perempuan yang selama ini ia anggap lemah, ternyata menyimpan kekuatan yang begitu besar. Titik puncak persidangan terjadi ketika Nia mengajukan bukti perselingkuhan Raka. Foto-foto yang diambil detektif pribadi, catatan hotel, bahkan bukti percakapan di aplikasi pesan instan yang memuat janji-janji manis Raka kepada wanita lain. Ruangan menjadi sunyi sesaat hakim mengerutkan kening pengacara Raka. Terdiam dan Raka sendiri menggenggam kursinya. Kuat-kuat wajahnya memerah. Ayu duduk dengan tenang, matanya lurus ke depan, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa puas atau dendam. Ia tahu ini bukan soal mempermalukan Raka, ini soal kebenaran. Ketika hakim memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk memberikan pernyataan pribadi, Raka berdiri lebih dulu. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa pernikahan mereka sudah lama hambar, bahwa ia hanya mencari kebahagiaan yang hilang. Kata-katanya menggantung di udara, terdengar seperti alasan kosong yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya percaya. Ayu berdiri setelahnya, auctioneer menenayun napas, dalam-dalam memandang hakim, lalu berbicara dengan suara pelan, tetapi jelas. Yang mulia, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam. Saya berdiri di sini untuk memperjuangkan keadilan. Selama bertahun-tahun, saya mendampingi suami saya, mendukungnya membangun keluarga ini bersama-sama. Saya tidak meminta lebih dari yang pantas. Saya hanya menginginkan keadilan untuk diri saya, untuk anak-anak saya, dan untuk semua perempuan yang mungkin suatu hari menghadapi situasi seperti saya. Kata-kata Ayu menggema di ruangan itu. Beberapa orang terlihat menunduk, beberapa pengacara berbisik pelan. Sementara Raka hanya menatap kosong ke depan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah kalah. Bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pria yang gagal menghargai perempuan yang selama ini berada di sampingnya. Persidangan hari itu berakhir dengan keputusan untuk menunda putusan final, memberi waktu bagi hakim mempelajari seluruh bukti. Namun di mata Ayu, ia sudah menang. Ia sudah berjerawat tegak melawan ketidakadilan dan membuktikan bahwa ia bukan perempuan lemah seperti yang selama ini dikira orang. Di luar ruang sidang, wartawan mulai berdatangan mencoba mewawancarai Ayu. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk dan berlalu. Ia tidak ingin mencari sensasi.
Yang ia inginkan hanyalah ketenangan. Malam itu, Ayu pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Anak-anak berlari menyambutnya di pintu, memeluknya erat-erat. Ayu menahan air mata, memeluk mereka dengan kedua tangan, berbisik pelan, "Kita akan baik-baik saja." Di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada langkah-langkah hukum berikutnya. Masih ada luka-luka yang harus disembuhkan. Masih ada masa depan yang harus dibangun dari puing-puing. Tapi untuk malam ini, ia mengizinkan dirinya merasa lega. Ia sudah melalui hari yang berat, dan ia sudah berdiri dengan kepala tegak. Di kamar Ayu, duduk sendiri memandang keluar jendela. Bintang-bintang bersinar lembut di langit malam, seolah ikut menyaksikan perjalanan panjangnya. Ayu mengatupkan tangan, berdoa dalam hati. Ia berterima kasih atas kekuatan yang sudah diberikan padanya, atas dukungan yang ia terima, atas kesempatan untuk memperjuangkan haknya. Ia tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari babak baru kehidupannya. Babak di mana ia akan membangun dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun, tanpa ketakutan, tanpa penyesalan. Dan di luar sana, Raka duduk sendirian di apartemennya yang sunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Semua yang ia pikir bisa ia kendalikan, kini lepas satu persatu. Ia menatap bayangannya di cermin, menyadari bahwa semua yang terjadi bukan karena Ayu licik, tetapi karena ia sendiri yang terlalu sombong, terlalu percaya diri, terlalu meremehkan perempuan yang pernah begitu mencintainya. Beberapa minggu setelah sidang besar, itu Ayu kembali berdiri di ruang sidang kali ini untuk mendengarkan putusan akhir. Ruangannya terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Mungkin karena suasana tegang yang menyelimuti semua orang di dalamnya. Ayu duduk tenang, mengenakan setelan sederhana berwarna krem lembut. Sementara Nia, pengacaranya, duduk di samping menyiapkan catatan. Di seberang ruangan Raka duduk dengan wajah muram. Matanya cekung, rahangnya mengeras jas mahal yang dikenakannya tampak sedikit longgar, seolah menandakan beban berat yang ditanggungnya selama berminggu-minggu terakhir. Hakim masuk dan memulai pembacaan putusan. Suara hakim terdengar tegas, namun pelan memaparkan poin demi poin. Hasil pertimbangan hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan, sebagian besar aset keluarga memang merupakan harta bersama yang secara hukum harus dibagi adil. Ayu berhak mendapatkan separuh dari aset tersebut, termasuk rumah utama, beberapa investasi, serta dana tabungan bersama. Selain itu, hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tangan Ayu, dengan alasan ia telah membuktikan diri sebagai ibu yang penuh perhatian dan mampu menciptakan lingkungan stabil bagi anak-anak. Di kursinya, Ayu mengatupkan tangan erat-erat, menarik napas dalam-dalam, dan menutup matanya sejenak. Di antara dalam sarifnya ada perasaan lega yang perlahan mengalir, meskipun ia tahu ini bukan kemenangan tanpa luka. Di seberangnya, Raka menunduk tangan, mengepal, wajahnya menegang. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangguk pelan seolah menerima kekalahan yang tak terhindarkan. Setelah persidangan selesai, Ayu keluar dari gedung pengadilan dikerubungi beberapa wartawan. Mereka bertanya, "Ibu Ayu, apakah Anda merasa puas dengan putusan ini?" Ayu tersenyum tipis, menjawab dengan suara lembut, "Saya tidak mencari kepuasan, saya hanya ingin keadilan." Kata-kata sederhana itu langsung menjadi sorotan, tersebar di media sosial, dikutip di berbagai berita online. Banyak netizen memuji ketegaran Ayu, menyebutnya sebagai simbol kekuatan perempuan, sebagai bukti bahwa seorang istri bukan hanya bayangan dari suaminya, melainkan individu yang memiliki hak suara dan keberanian. Hari-hari berikutnya,
Ayu sibuk memindahkan hidupnya ke babak baru. Ia mulai mengurus dokumen pemindahan aset, memindahkan sekolah anak-anak agar lebih dekat dengan rumah yang sekarang resmi menjadi miliknya dan merapikan ulang keuangan keluarga. Upsyoga semua memikirkan langkah-langkah kecil untuk membangun kemandiriannya secara finansial. Selama ini, Ayu memang tidak terlibat langsung dalam bisnis, tetapi ia belajar banyak selama bertahun-tahun mendampingi Raka kini. Ia merasa saatnya memulai usaha kecil-kecilan, sesuatu yang ia jalankan sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Suatu sore Ayu duduk di taman bersama kedua anaknya. Mereka menikmati es krim sambil tertawa-tawa sesekali, berkejaran di antara pepohonan. Di wajah Ayu terpantul senyum lega. Ia tahu hidup tidak akan selalu mudah, akan ada hari-hari berat, akan ada rintangan baru, tetapi ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia pernah berdiri di ujung jurang, pernah merasa kehilangan segalanya, dan ia berhasil melewatinya. Itu membuatnya percaya bahwa apapun yang terjadi nanti, ia akan mampu menghadapinya. Sementara itu, di apartemen mewah yang kini terasa kosong, Raka duduk sendirian di ruang tamu menatap layar televisi yang tidak benar-benar ia tonton. Hidupnya yang dulu gemerlap, kini terasa hambar. Rekan-rekan bisnisnya mulai menjauh beberapa kontrak. Penting batal dan reputasinya sebagai pengusaha. Andal mulai tercoreng. En tahunnya sebagian abis tadi sebutin bukan hanya karena perceraian itu sendiri, tetapi karena cara ia menangani semuanya, kesombongan, kelalaian, dan keengganan untuk menghormati orang yang pernah begitu dekat dengannya. Pada suatu malam, Raka mencoba menelepon Ayu. Beberapa detik ia menunggu, tetapi panggilannya hanya masuk ke pesan suara. Ia duduk diam, menatap layar ponselnya, mendengarkan suara Ayu yang tenang di rekaman. "Maaf, saya tidak bisa mengangkat telepon Anda saat ini. Silakan tinggalkan pesan." Raka menutup telepon tanpa meninggalkan pesan. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Di sisi lain, Ayu mulai menemukan ritme hidup barunya. Ia menyewa ruang kecil di dekat rumah untuk memulai usaha kecil, sebuah butik pakaian sederhana yang fokus pada produk lokal dan ramah lingkungan. Teman-teman lamanya yang dulu hanya sesekali berbicara, kini mulai mendekat lagi, menawarkan bantuan, memberikan saran, bahkan menjadi pelanggan pertama. Ayu merasa hidupnya mulai mengalir lagi kali ini dengan arah yang ia pilih sendiri. Suatu malam, setelah menidurkan anak-anak Ayu, duduk sendirian di balkon memandangi langit malam. Angin bertiup pelan membawa aroma hujan yang baru saja reda. Ia mengingat perjalanan panjangnya dari seorang istri muda yang penuh cinta menjadi ibu yang lelah, lalu menjadi pejuang yang berdiri di ruang sidang. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Aku baik-baik saja, aku kuat, aku layak bahagia." Banyak orang kemudian bertanya pada Ayu, apakah ia masih percaya pada cinta setelah semua yang terjadi? Ayu hanya tersenyum menjawab pelan, "Cinta bukan soal siapa yang kita miliki. Cinta adalah soal siapa yang membuat kita merasa utuh, bahkan ketika kita sendirian." Ia tahu suatu hari nanti mungkin ia akan membuka hatinya lagi. Tetapi untuk saat ini ia cukup dengan mencintai dirinya sendiri, mencintai anak-anaknya, mencintai hidupnya yang baru. Pesan terbesar yang Ayu bawa dari perjalanan ini adalah bahwa setiap perempuan memiliki kekuatan di dalam dirinya. Kekuatan yang seringkali tidak disadari sampai mereka dipaksa menghadapinya. Ayu ingin menjadi suara bes perempuan lain di luar sana, perempuan yang mungkin sedang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, perempuan yang merasa tidak punya pilihan. Ia ingin mengatakan kepada mereka, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu tidak sendiri. Dan kamu layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di akhir perjalanan panjangnya, Ayu menyadari satu hal penting, bahwa kehilangan tidak selalu berarti berakhir,
Kadang kehilangan justru membuka pintu menuju versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bebas. Ayu kini berjalan di jalan baru, jalan yang mungkin penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Dan di setiap langkahnya, ia membawa pelajaran yang tidak ternilai, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi lahir dari keberanian untuk mencintai dan menghargai diri sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak putusan pengadilan dibacakan. Kehidupan Ayu perlahan mulai menemukan ritme baru. Pagi-pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anaknya mengantar mereka ke sekolah, lalu mengurus usaha kecil yang baru saja ia mulai butik sederhana yang menjual pakaian lokal hasil karya para perajin perempuan. Ayu memilih butik ini bukan hanya karena ia menyukai fashion, tetapi juga karena ia ingin memberdayakan perempuan lain, membantu mereka memiliki penghasilan sendiri, seperti dirinya yang kini mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap malam, Ayu duduk di ruang tamu kecilnya, memandangi laporan penjualan butik, sambil menyeruput teh hangat. Anak-anaknya bermain di kamar, kadang datang berlari, memeluknya, kadang tertawa-tawa sambil menceritakan hari mereka di sekolah. Ayu merasa hatinya hangat. Meskipun hidupnya kini jauh lebih sederhana dibanding saat masih bersama Raka, ia justru merasa lebih damai. Tidak ada lagi ketegangan menunggu suami pulang. Tidak ada lagi air mata terpendam. Tidak ada lagi perasaan dikhianati setiap kali mendengar nada notifikasi ponsel suaminya. Tentu tidak semua hari berjalan mulus. Ada malam-malam ketika Ayu duduk sendirian, merasakan kelelahan luar biasa, mempertanyakan apakah ia mampu terus berjalan. Ada term saumros, ketika serasa sepi, tiba-tiba menyergap membuatnya rindu pada kehangatan yang dulu pernah ada, bukan kepada sosok Raka, tetapi kepada rasa dicintai, rasa didampingi. Namun setiap kali perasaan itu datang, Ayu mengingat wajah anak-anaknya, mengingat perjuangannya sendiri, mengingat betapa jauh ia telah melangkah. Ia tersenyum pelan berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah melewati badai. Aku pasti bisa melewati ini juga. Di sisi lain kota Raka menjalani hari-harinya dalam suasana yang sangat berbeda. Apartemennya yang dulu selalu ramai oleh tamu kini sunyi. Telepon yang dulu tidak berhenti berdering kini lebih sering hening. Beberapa mitra bisnis mulai menjaga jarak reputasinya, perlahan-lahan merosot karena berita perceraian dan skandal pribadinya menyebar luas. Dalam kesepiannya, Raka mulai merenung sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Ia menatap panslosnem aljebnya di cermin menyadari betapa lelah kosong dan hancurnya ia sebenarnya. Ia tahu bukan Ayu yang menghancurkannya, dirinya lah yang perlahan menghancurkan segalanya. Dimulai dari mengkhianati kepercayaan orang yang dulu paling mencintainya. Suatu hari, Raka memberanikan diri menghubungi Ayu. Bukan untuk marah, bukan untuk memohon, tetapi hanya untuk bicara. Namun ketika ponselnya berdering, Ayu memilih tidak mengangkat. Ia menatap nama di layar ponselnya, cukup lama menarik napas panjang, lalu meletakkannya kembali. Bukan karena ia marah, bukan karena ia ingin membalas dendam, tetapi karena ia merasa tidak perlu lagi membuka pintu lama yang sudah ia tutup rapat-rapat. Dalam hatinya Ayu sudah memaafkan, tetapi ia tidak ingin kembali. Suatu malam, Ayu duduk di balkon rumah, ditemani angin malam yang sejuk. Ia memejamkan mata, merasakan ketenangan yang jarang ia dapatkan selama bertahun-tahun. Belum setianya harus mengingat semua yang sudah terjadi. Pengkhianatan, pertengkaran rasa sakit, pengadilan kemenangan, dan akhirnya kebebasan. Ia tersenyum pelan. Bukan senyuman kemenangan yang sombong, tetapi senyuman penuh syukur. Ia tahu hidup tidak berhenti di sini. Akan ada hari-hari sulit lain, akan ada tantangan baru, tetapi ia juga tahu bahwa ia lebih kuat dari yang pernah ia kira. Beberapa teman lama
Ayu mulai menghubunginya kembali. Mereka mengundangnya bertemu, berbagi cerita, tertawa bersama. Ayu merasa hatinya hangat. Ia sadar meskipun ia kehilangan seorang pasangan, ia tidak kehilangan segalanya. Ia masih memiliki keluarga, sahabat, dan yang terpenting dirinya sendiri. Dari perjalanan panjang dan menyakitkan ini, Ayu belajar mencintai dirinya, sesuatu yang dulu sering ia lupakan ketika sibuk mencintai orang lain. Ia juga mulai berbagi pengalamannya dengan perempuan lain. Yana menulis di blog kecil, bercerita tentang perjuangannya, memberi semangat kepada perempuan-perempuan yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Ayu ingin pengalamannya tidak hanya menjadi luka, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Setiap kali ia menerima pesan dari pembaca yang mengatakan, "Kak Ayu, kisahmu menguatkanku," hatinya bergetar haru. Ia merasa semua luka, semua perjuangan, semua air mata akhirnya memiliki makna. Di rumah anak-anaknya tumbuh bahagia. Mereka belajar bahwa keluarga tidak harus sempurna untuk bisa penuh cinta. Mereka belajar bahwa ibu mereka adalah perempuan kuat yang bisa menghadapi badai dan tetap tersenyum. Dan Ayu tahu itu adalah warisan terbesar yang bisa ia berikan kepada mereka. Keteladanan tentang keberanian, keteguhan, dan cinta yang sehat. Beberapa bulan kemudian, Ayu berdiri di depan butik kecilnya, melihat papan nama yang sederhana, tapi penuh makna. Amyam Shari, napas panjang, menatap langit lalu berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena telah membawaku sejauh ini." Di matanya tidak ada lagi air mata sedih, hanya kilauan harapan. Ia tahu perjalanan barunya baru saja dimulai. Tetapi kali ini ia tidak takut. Ia sudah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Sementara itu, Raka duduk sendiri di ruang kantornya, memandangi dokumen-dokumen yang tak lagi membangkitkan gairahnya. Ia mengingat masa-masa kejayaannya, mengingat saat-saat ia merasa tak terkalahkan, mengingat perempuan yang dulu selalu ada di sisinya, tetapi ia abaikan. Dan di momen itu, Raka menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Kadang kita tidak menyadari nilai sesuatu, sampai kita kehilangannya. Beberapa waktu berlalu, Ayu duduk di kafe kecil dekat butik miliknya, memandangi orang-orang yang berlalu lalang di luar jendela kaca. Sambil menyeruput secangkir kopi hangat, ia merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia lewati. Dulu ia tidak pernah membayangkan dirinya bisa duduk tenang seperti ini, menikmati sore yang damai tanpa rasa cemas, tanpa bayang-bayang tekanan, tanpa ketakutan akan rumah tangga yang retak. Ayu memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang lama hilang. Ia mengingat malam-malam penuh tangis di kamar tidur yang dingin, ketika Raka mulai jarang pulang, ketika ponsel suaminya menjadi rahasia yang tidak boleh disentuh, ketika nada bicara Raka berubah dari hangat menjadi dingin, dari penuh cinta menjadi penuh jarak. Ia mengingat saat-saat ia berjuang sendirian, berusaha mengisi kekosongan itu dengan mengurus anak-anak, menjaga rumah tersenyum di depan keluarga, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tetapi akhirnya ia menyadari berpura-pura hanya memperpanjang penderitaan. Kini Ayu merasa jauh lebih kuat. Ia belajar mencintai dirinya sendiri, belajar berdiri tegak, belajar bahwa harga diri jauh lebih penting daripada mempertahankan sesuatu yang sudah kosong. Makna ia tahu banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal serupa, terjebak dalam pernikahan yang penuh luka, takut melangkah keluar karena merasa tidak mampu berdiri sendiri. Dan Ayu ingin mereka tahu mereka bisa, mereka mampu, mereka tidak sendiri. Suatu hari, seorang perempuan muda datang ke butiknya membeli beberapa pakaian, lalu dengan ragu menghampiri Ayu yang sedang duduk di meja kasir. "Ibu Ayu, saya membaca tulisan ibu di blog. Saya juga sedang melalui masalah yang mirip." "Terima kasih,
sudah berbagi cerita. Itu menguatkan saya. Mata perempuan itu berkaca-kaca. Ayu tersenyum lembut, menggenggam tangan perempuan itu. Pelan berkata, "Kamu tidak sendirian, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut meminta bantuan dan jangan takut memperjuangkan kebahagiaanmu." Setiap kali momen seperti ini terjadi, Ayu merasa semua luka dan perjuangannya dulu tidak sia-sia. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi cahaya kecil bagi orang lain yang sedang berjalan dalam kegelapan. Ia tidak ingin disebut pahlawan, tidak ingin dianggap sempurna. Hanya ingin menjadi perempuan yang jujur pada dirinya sendiri, yang berani mencintai, tetapi juga berani melepaskan ketika cinta itu berubah menjadi luka. Di rumah anak-anaknya semakin tumbuh besar. Mereka belajar mandiri, belajar menghargai kerja keras. Ibu mereka belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang memiliki sosok ayah dan ibu yang tinggal bersama, tetapi tentang memiliki tempat yang penuh cinta dan dukungan. Ayu merasa bangga melihat anak-anaknya tertawa, lepas berlari-lari di halaman memeluknya erat-erat setiap malam. Mereka adalah sumber kekuatannya, sumber semangatnya untuk terus melangkah maju. Sementara itu Raka semakin larut dalam kesepiannya. Ia mencoba memperbaiki reputasinya, mencoba membangun kembali bisnisnya. Tetapi ada bagian dalam dirinya yang tidak pernah sepenuhnya pulih. Di malam-malam sunyi, ia duduk sendirian di apartemennya, memandangi foto lama. Di ponselnya foto bersama Ayu dan anak-anak. Saat mereka masih utuh, saat senyum, mereka masih tulus. Raka menarik napas berat menyadari bahwa kesalahannya bukan hanya soal perselingkuhan, tetapi soal bagaimana ia menghancurkan kepercayaan, menghancurkan rumah yang dulu penuh cinta. Suatu hari Raka akhirnya memberanikan diri menulis surat untuk Ayu. Dalam surat itu, ia tidak meminta kembali, tidak memohon pengampunan, hanya menulis, "Ayu, terima kasih sudah pernah mencintaiku begitu dalam. Maafkan aku karena telah mengecewakanmu. Aku berharap kamu dan anak-anak selalu bahagia." Ketika membaca surat itu, Ayu terdiam lama. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, lalu tersenyum tipis. Ia merasa damai. Ia tahu tidak semua luka perlu diingat selamanya. Ada luka-luka yang cukup dikenang sebentar, lalu dilepaskan dengan doa yang baik. Malam itu, Ayu duduk di balkon rumahnya, memandangi bintang-bintang. Ia merasa seluruh perjalanan hidupnya seperti sebuah buku tebal yang penuh babak. Babak jatuh cinta, babak berkeluarga, babak dikhianati, babak berjuang, dan kini babak menemukan kembali dirinya. Ia tahu masih banyak halaman kosong yang menunggu untuk ditulis. Masih banyak cerita baru yang siap dimulai, dan kali ini ia akan menulisnya dengan tangannya sendiri, tanpa tergantung pada siapapun. Ayu belajar satu hal penting dari semua ini, bahwa kehilangan tidak selalu berarti kekalahan. Kadang kehilangan justru membuka ruang untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Kadang berani melepas lebih sulit daripada bertahan. Tetapi justru di sanalah kekuatan sejati lahir Ayu, belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egois, melainkan fondasi untuk bisa mencintai orang lain dengan cara yang sehat. Pesan terakhir, Ayu untuk semua perempuan yang mendengar kisahnya adalah, ini jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak berharga. Kamu berhak bahagia, kamu berhak dihormati, dan yang paling penting, kamu berhak memutuskan jalan hidupmu sendiri. Jika kamu sedang berada dalam hubungan yang membuatmu terluka, jangan takut meminta bantuan. Jangan takut melangkah keluar. Di luar sana, ada hidup baru yang menunggumu, ada kebahagiaan yang pantas kamu raih. Setelah membaca surat dari Raka, Ayu menyimpannya dalam sebuah kotak kayu kecil bersama dengan beberapa kenangan lama. Foto keluarga, surat ulang tahun dari anak-anak, dan selembar tiket bioskop. Dari malam pertama, ia dan Raka
menonton film bersama. Ia menutup kotak itu perlahan lalu menyimpannya di lemari. Paling bawah bukan untuk dilupakan, tetapi untuk tidak lagi dilukai. Ia tahu setiap orang punya masa lalu, dan tugasnya kini bukan untuk melarikan diri dari masa lalu itu, melainkan untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Hari-hari Ayu kini dipenuhi oleh kesibukan yang ia ciptakan sendiri. Selain mengelola butik, ia juga rutin mengikuti kelas yoga dan meditasi. Sesuatu yang dulu tidak pernah sempat ia lakukan karena terjebak dalam rutinitas rumah tangga yang menyesakan. Ia menemukan bahwa keheningan bukan lagi musuhnya. Dulu setiap kali rumah menjadi terlalu sunyi, Ayu merasa tercekik oleh pikirannya sendiri. Tapi sekarang, dalam kesunyian itu, ia justru mendengar suara hatinya yang selama ini terabaikan. Ia juga mulai aktif berbicara di forum-forum komunitas perempuan, menjadi pembicara tamu dalam seminar tentang kekuatan perempuan, dan bahkan menjadi narasumber untuk media lokal. Wartawan yang dulu menulis tentang persidangannya, kini menulis tentang transformasinya, amidari seorang ibu rumah tangga yang dikira lemah menjadi perempuan, tangguh yang bangkit dari keterpurukan. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika seorang perempuan tua mendatangi butik Ayu sambil membawa cucunya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Bu kisah ibu membuat cucu saya yang juga sedang melalui pernikahan, yang sulit punya keberanian untuk mencari bantuan. Sekarang dia sedang terapi dan mulai pulih. Semua karena tulisan Ibu Ayu memeluk perempuan itu dengan haru. Jenny dan mencengke, wherefore emosional warak kecilnya bisa semamumum menggema sejauh itu. Anak-anak Ayu pun tumbuh dengan baik. Mereka tidak tumbuh dalam bayang-bayang trauma, karena Ayu memilih membesarkan mereka dengan kasih sayang dan kejujuran. Ia tidak pernah memburukan ayah mereka, tetapi juga tidak menyembunyikan kenyataan. Ia berkata kepada mereka, kadang orang dewasa membuat kesalahan, tapi tugas kita bukan untuk membenci, melainkan untuk belajar. Dan yang terpenting, kalian selalu punya hak untuk dicintai dengan sehat. Kini ketika anak-anaknya menggambar di sekolah dan diminta menggambar rumah mereka, menggambar rumah kecil dengan taman matahari dan sosok ibu yang tersenyum. Tidak ada rasa kehilangan, hanya rasa aman. Guru-guru mereka berkata bahwa anak-anak Ayu adalah anak-anak yang tangguh, penuh empati dan mandiri. Komayus venderngast, mendengar mata ku berkaca-kaca, merasa bahwa semua luka yang pernah ia alami kini berubah menjadi pupuk yang menyuburkan karakter anak-anaknya. Beberapa malam, Ayu masih menangis, tapi tangisnya kini bukan karena kelemahan. Tangis itu muncul sebagai bentuk pelepasan air mata yang menetes. Bukan karena luka yang baru, tapi karena luka lama yang perlahan sembuh. Dan ia tahu tidak apa-apa menangis. Menangis bukan tanda lemah, melainkan tanda bahwa ia manusia. Manusia yang hidup, yang mencintai, yang pernah kecewa, tapi tidak menyerah. Pada ulang tahunnya yang ke-40, Ayu merayakan dengan sederhana. Ia hanya mengundang keluarga, dekat beberapa teman lama, dan anak-anaknya. Tidak ada pesta besar, tidak ada kue raksasa. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga, pelukan hangat tawa tulus dan harapan yang terasa nyata. Dalam sambutannya, Ayu berkata, dulu aku pikir hidupku berakhir saat rumah tanggaku runtuh. Tapi ternyata justru di sanalah hidupku dimulai. Kalimat itu menjadi semacam mantra baginya. Ia menulisnya di buku hariannya, mencetaknya di spanduk kecil yang digantung di butik, bahkan menempelkannya di pintu kulkas. Ia ingin terus mengingat bahwa dari reruntuhan seseorang bisa membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin lebih sederhana, tapi lebih jujur. Perubahan juga terasa di cara Ayu memandang cinta. Ia tidak lagi mencari cinta yang membakar seperti api, karena api bisa membakar habis. Ia mencari cinta seperti air tenang, sabar, dan menghidupkan.
Ia tahu suatu hari nanti mungkin ia akan membuka hatinya lagi. Tapi kali ini dengan batas yang sehat, dengan cinta yang tidak membutakan, dengan syarat utama, jangan pernah lagi mengorbankan diri sendiri, hanya demi mempertahankan hubungan. Satu sore yang cerah, saat Ayu sedang menyusun stok pakaian di rak, seorang pria paruh baya mampir ke butiknya. Ia terlihat sopan membeli beberapa pakaian untuk anak perempuannya, lalu berbicara sebentar tentang filosofi warna dalam busana. Mereka tertawa, bertukar cerita ringan, dan sebelum pergi pria itu meninggalkan kartu nama. Ia tidak mengajak makan malam, tidak menggoda, hanya berkata, "Saya senang bisa mengobrol dengan Anda. Kalau butuh bantuan untuk kolaborasi sosial, saya bekerja di LSM yang mendukung pemberdayaan perempuan." Ayu tersenyum. Ia tidak tergesa menjalin hubungan, tapi ia tahu ini awal dari cara baru ia menjalin koneksi sehat setara dan penuh hormat. Beberapa bulan setelah perceraiannya, Ayu mulai sering diundang untuk berbicara di berbagai acara komunitas. Ia duduk di depan ruangan kecil yang penuh perempuan dari berbagai latar belakang. Ada ibu rumah tangga, pekerja kantoran, bahkan mahasiswi. Ayu berbicara tidak dengan nada membanggakan diri, tetapi dengan suara lembut yang penuh empati. "Saya tahu rasanya takut," katanya, "takut kehilangan, takut sendirian, takut gagal. Tapi percayalah, kita jauh lebih kuat dari yang kita kira." Setiap kali ia selesai berbicara, selalu ada perempuan yang mendekat memeluknya bercerita singkat tentang luka mereka sendiri. Ada yang bercerai diam-diam tanpa pernah bercerita ke siapapun. Ada yang hidup dalam kekerasan rumah tangga. Ada pula yang hanya merasa lelah menjadi perempuan yang selalu dituntut sempurna. Ayu mendengarkan mereka satu persatu, tidak selalu memberi nasihat, tetapi selalu memberi telinga dan pelukan. Dalam hatinya, Ayu merasa mungkin inilah panggilan baru dalam hidupnya. Di rumah anak-anaknya semakin tumbuh dewasa. Suatu malam, putrinya yang tertua mendekat sambil membawa secangkir coklat panas. "Ibu," katanya, "pelan aku bangga sama Ibu." Ayu terkejut. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Putrinya tersenyum memeluknya dari samping. "Karena Ibu gak pernah nyerah. Padahal aku tahu, pasti berat banget buat Ibu malam itu." Ayu menangis dalam pelukan anaknya. Bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Kadang-kadang Ayu masih dihantui mimpi-mimpi lama. Dalam tidurnya, Iflis amdain dirinya kembali berada di rumah besar bersama Raka, duduk di meja makan yang panjang, tapi sendirian. Dalam mimpi itu, ia berusaha memanggil suaminya, tapi Raka selalu menjauh, selalu sibuk, selalu hilang di balik pintu yang tertutup. Ketika ia terbangun, jantungnya berdebar keras, tetapi kemudian ia mengingatkan dirinya sendiri. Itu hanya masa lalu. Ia mengusap dadanya, perlahan menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan dirinya kembali tertidur. Di butik kecilnya, Ayu mulai bekerja sama dengan perajin-perajin lokal yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Mereka membuat pakaian sederhana dengan tangan mereka sendiri, penuh cinta dan ketekunan. Setiap kali produk baru datang, Ayu tersenyum melihat detailnya, memuji hasil kerja mereka, memastikan mereka diberi upah layak. "Aku ingin mereka merasa dihargai," katanya kepada salah satu temannya. "Karena aku tahu rasanya diremehkan, dianggap kecil." Suatu hari, salah satu perajin datang sambil membawa anak kecilnya. "Bu Ayu, anak saya ingin ketemu sama Ibu." Dia bilang, "Ibu itu inspirasi dia." Ayu tertawa kecil, berjongkok menatap mata anak kecil. "Itu kamu mau jadi apa nanti?" Nah, anak itu menjawab, "Aku mau jadi perempuan hebat kayak Ibu Ayu." Tersenyum menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Siapa sangka dari reruntuhan hidupnya, yang dulu kini ia bisa berdiri di sini, menjadi inspirasi untuk generasi yang lebih muda. Malam-malam, Ayu kini tidak lagi dipenuhi kecemasan. Kadang setelah menidurkan anak-anak,
Ia duduk sendiri di balkon, membaca buku, atau hanya memandangi bintang-bintang. Ada ketenangan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Ia tidak lagi mencari validasi dari siapapun. Tidak lagi menunggu pesan atau panggilan dari seseorang untuk merasa utuh. Cumi belajar art bahwa Festmargan tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari kemampuan mencintai diri sendiri apa adanya. Suatu kali, seorang sahabat lama mengajaknya berlibur bersama jauh ke pantai kecil yang tenang. Di sana Ayu berjalan di tepi pantai, membiarkan angin menerpa rambutnya, membiarkan kakinya tenggelam di pasir basah. Ia tertawa, lepas bermain air memeluk sahabatnya erat-erat. Dalam momen itu, Ayu merasa benar-benar bebas, seperti burung yang akhirnya terlepas dari sangkar yang lama mengurungnya. Ayu tahu perjalanan hidupnya belum selesai, akan ada tantangan baru, mungkin luka baru, mungkin kegagalan baru. Tapi ia tidak lagi takut. Ia pernah jatuh ke titik terendah dan ia tahu rasanya bangkit. Kini setiap kali ada masalah datang, Ayu menatapnya sambil tersenyum kecil, berkata, "Aku sudah melewati badai yang lebih besar. Aku pasti bisa melewati ini." Sahabat bisa. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kisah Ayu bukan hanya tentang perceraian, bukan hanya tentang harta atau kekalahan, tetapi tentang perjalanan menemukan keberanian, harga diri, dan cinta sejati untuk diri sendiri. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-temanmu yang mungkin butuh mendengar cerita seperti ini, dan tentunya subscribe kanal. Bisa kok supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya. Ingat, apapun badai yang kamu hadapi hari ini, percayalah kamu bisa kok melewatinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, sahabat. Tetap kuat, tetap percaya, dan tetap mencintai dirimu sendiri